Kita masuk ke materi selanjutnya ya, dimensi 3, tapi yang jarak titik ke bidang. Nah, ini contohnya. Ini ada sebuah titik A. Ini bidang, katakanlah bidang V ya, bidang V. Nah, jarak titik ke bidang V itu ya, kita hubungkan dengan ruas garis, kita hubungkan lurus. Dari titik A ke bidang V itu harus tegak lurus, Tegak lurus itu berarti ada siku-sikunya di sini ya. Nah, yang ini dia. Siku-siku di sini. Nah, itu dia cara menentukan jarak titik ke bidang. Contohnya seperti ini. Diketahui kubus ABCDEFGH, ini kubusnya, dengan panjang rusuk 10. Rusuknya 10 ya. Kalau kubus berarti semua sisi-sisinya 10. Jarak titik A ke bidang BDHF. Nah, ini sudah ada jelas. Jarak titik A ke bidang BDHF. Ini titik A ke bidang BDHF. Nah, yang ini. A ke BDHF. Berarti di sini, katakanlah di sini perpotongannya itu titik P dibuat. Oke, titik P. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kita lihat pembahasannya. Jarak titik A ke bidang diwakili oleh panjang AP. Berarti ada jadi panjang AP ya. Karena kita buat tegak lurus terhadap bidangnya. Tegak lurusnya. Oke. Nah, diwakili oleh panjang AP. Karena apa? Karena AP ini lambang tegak lurus. AP tegak lurus terhadap BD. Terhadap si BD. Nah, AP sama dengan setengah dari AC. Benar ya? AP sama dengan setengah dari si AC. AC itu kan diagonal bidangnya kan? Setengahnya lah si AP. Nah, sama dengan setengah. Kan kalau dia sebuah kubus, berarti diagonal bidangnya atau diagonal sisinya atau si AC-nya itu pasti A akar 2. A-nya itu kan 10, berarti 10 akar 2 ya kan? Berarti setengah dikali 10 akar 2, maka AP-nya itu 5 akar 2. Maka jarak A ke BDHF itu 5 akar 2. Gampang ya. Sekarang kita masuk ke contoh kedua apabila bangunnya itu limas. Diketahui limas segi 4 beraturan TABCD. Panjang AB-nya 8. Panjang AB 8. TA itu 12. Jarak titik T ke bidang ABCD. T ke bidang ini ya, ke bidang alasnya adalah. Bagaimana caranya kita lihat ya. Nah, kita lihat jarak titik T ke bidang ini ya, itu kan sama dengan jarak titik T ke perpotongan AC dan BD. Nah, ini ya, ke perpotongan AC dan BD, katakanlah di sini titik P perpotongannya. Kan dia harus tegak lurus dari atas kan, dari titiknya. Ke bidang kan harus tegak lurus, berarti harus kita tarik garis putus-putus di sini. Nah, maka terbentuklah dia di sini garis putus-putus dari T ke P, katakan perpotongannya. Maka AC itu kan dia diagonal persegi. Oke, A akar 2 juga. Berarti 8 akar 2 dia si AC. Berarti A ke P setengahnya kan. Berarti dia 4 akar 2. Nah, tadi AP itu kan dia setengah AC. Berarti dia 4 akar 2. Maka dapatlah kita tentukan si TP. T ke P jaraknya tadi. Pakai rumus Pitagoras. Iya kan? Sudah terbentuk segitiga di sini. Segitiga T, A, P. TA 12 sisi miringnya. Ya kan? AP itu tadi 4 akar 2. TP-nya kan dapat dia pakai Pitagoras. TP itu sama dengan akar dari sisi miring kuadrat dikurang salah satu sisi penyikunya. Ya kan? AT kuadrat kurang AP kuadrat. AT-nya tadi 12, berarti 12 pangkat 2 dikurang 4 akar 2 kuadrat. Maka 144 dikurang 32 sama dengan akar 112. Akar 112. Ya kan? Ini kan 112 ini kan kita sederhanakan menjadi berapa dia di sini? Kita sederhanakannya menjadi 16. Ini akar 16 kali akar 7. Berarti sama dengan 4 akar 7. Maka jarak titik T ke ABCD adalah 4 akar 7. Oke, contoh ketiga ini sebagai latihan ya. Ini dia, diketahui kubus ABCD EFG dengan panjang rusuk ini. Tentukan jarak titik C ke bidang BDG. Jarak titik C ke bidang BDG. Ini soal yang pertama. Silahkan dikerjakan. Nah, untuk latihan yang kedua, ini soalnya bidang alas TABCD, ya, alas limas tegak. Oke,
Nah, kamu hitung di sini jarak titik puncak T ke bidang alasnya. Berarti hanya 2 soal ya. Contoh ketiga untuk soal yang pertama dan soal yang ini untuk soal kedua. Terima kasih dan selamat mengerjakan.